tapi dengan ajaran Islam. Alkitab, Wahyu, Roh Kudus, Rasul, semua diambil dari Al-Quran. Berarti yang salah siapa? Yang benar siapa? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Halo, semangat malam. Penganut agama yang suka berpalsu-palsu, Penganut agama yang suka memperkosa para santri, yang malu tuh harusnya kau cuma, bukan orang Kristen. oh gitu. Yang suka memperkosa para santri, agamanya siapa? Anak kecil di bawah umur, masa depannya rusak, disodomi. Itu siapa punya agama? Oke, kalau ada pemerkosaan ibu, Kau ngomong begitu harusnya kembali ke dirimu sendiri. Tunggu. Zuma. Gantian kita ngomong, gantian. Kalau ada pemerkosaan, berarti ada satu pihak yang nggak mau. Kenapa di agama Anda jarang pemerkosaan? Kenapa? Karena sama-sama mau. Kalau di Islam Anda tuduh ada pemerkosaan, berarti ada pihak yang masih Islam di situ. Ada yang nggak mau karena dia merasa muslimah. Terjadilah pemerkosaan namanya. Di Anda aman-aman aja kan? Nggak ada pemerkosaan di agama Anda kan? Ya, saya akui itu. Kenapa nggak ada? Karena sama-sama mau. Jadi tak ada Bencong, mute bencong. Yang malu tuh kau, yang malu. Memperkosa para santri itu kau yang malu. Oh, nanti belakangan baru kebongkar. Jangan modal dia. Gereja-gereja Bernat, ratusan Jangan ribu mute aja, setan iblis. perbuatan. Iblis sesungguhnya itu kau cuma. Kau tidak iblis yang sesungguhnya. Jadi kalau masih ada pemerkosaan itu berarti ada pemaksaan, masih ada yang Islam di antara dua orang. Yang diperkosa itu Islam karena dia nggak mau. Dia melakukan itu memperhatikan isi Bible. Ngamsal. Marilah kita melakukan seks sampai pagi karena suamiku lagi tak ada di rumah. Amsal 7 nomor 17-18 itu kan yang saudara sering praktekkan. Ya toh? Tapi kita tidak sedang ingin menghina di sini. Oke? Kita sedang ingin berdiskusi, mengajarkan kenapa agama Anda suka menggunakan istilah-istilah Islam. Kenapa? Begitu indahnyakah Islam itu? Begitu benarnyakah Islam itu? Begitu agungnyakah Islam itu? Begitu tingginyakah Islam itu? Sampai kalian harus niru-niru kami? Di gereja nggak ada pemerkosaan. Goblok. Sekarang saya tanya kau, Alkitab penjualan keluar Al-Quran. Kau yang minta. Gimana mau ada pemerkosaan kalau suka? Alkitab yang duluan kok. Bilang kami niru kau. Kau yang gila, kau yang Gimana mau ada pemerkosaan suka sama? Justru kau yang mencemooh. Mencuri. Bagaimana pendeta? Sakit gila. Sampai pendeta Jose itu ketahuan telalatnya oleh pendeta Zara. Ternyata nggak ada pemerkosaan karena suka sama. Kau itu iblis yang sesungguhnya. Kau Ya, jangan nangis. Nah, Ibu kalau mau ribut jangan di sini, bukan tempatnya ribut. Ini tempatnya orang memberi edukasi. Ibu datang emosi, sedikit-sedikit bawa santri. Macam nggak tahu aja gimana di luar sana. Aduh ibu. Jangan bawa kelakuan umat, ibu. Kita masuk bahasa agama, bukan kelakuan umat. Semua agama itu penganutnya ada yang bermaksiat. Agama apapun itu. Tapi itu oknumnya. Berbeda di Islam, itu oknum. Tapi kalau di agama Anda kan kitabnya, ajaran kan, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Karena ada di Bible. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu yang berzina, menantu-menantumu perempuan yang bersundal. Karena itu ada di Bible. Marilah kita membuat ayah kita mabuk supaya
dia bapak kita membuat kita hamil. Karena ada di Bible. Kalau di Al-Quran ada nggak ayat-ayat gitu? Marilah kita berzina, marilah kita memuaskan pagi, marilah kita menjama-jama buah sakar, buah dadanya seperti anggur. Ada nggak di Islam gitu? Kan nggak ada. Di agama Anda saja yang ada yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak usah bawa-bawa hal-hal kecil begitu. Ini ada tema edukasi untuk anak bangsa. Kok ada agama suka kepalsuan gitu? Suka berpalsu ria. Nanti kalau dia ketangkap basah apa jawabannya? Kan lebih duluan kami daripada kalian. Betul kan? Kalian kan di abad pertama, kau kan baru abad ke-7. Sadar banyak. Ini kita tidak sedang bahas siapa yang lebih dulu agamanya datang. Yang kita bahas ini siapa yang meniru, siapa yang mengambil ajaran dari agama siapa gitu loh. Ini kan? Halo saudara, semangat malam. Ya, halo. Semangat malam. Ya, Katolik, Protestan. Mengikut Kristus. Oke. Silakan buka kamera. Tema kita dibahas, Bang. Jangan ada emosi, jangan lari kemana-mana. Silakan. Enggak emosi Bang. Cuman karena selalu saya lihat kalau buka TikTok ini abang selalu apa ya? Live terus sampai bahkan bisa sampai pagi. Iya, Jadi memang abang kerjanya ini ya. Kerjanya seperti ini. Iya. Oh, berarti apa ya? Yang penting saya nggak kasih tarif. Yang penting saya nggak kasih tarif 10% setiap bulan kan gitu. Berarti ada gajinya di sini ya? Saya nggak bergaji. Nggak juga. Honornya di sini. Nggak juga. Nggak Terus juga. nggak ada kerjaan, maksudnya entah kerja di mana? Tadi Oh, saya pengangguran. Enggak. Oh gitu. Iya. Saya orang susah, Bang. Orang susah. Cuman saya mencoba untuk membantu teman-teman saya non-muslim untuk waras, jangan gila sampai mati kan gitu. Oh begitu berarti mengajari. Berarti abang udah pernah mati? Belum? Belum pernah mati, tapi melihat orang mati banyak jalan sana kemari. Oh iya. Termasuk yang tadi barusan itu orang mati tuh. Rohnya yang mati, jiwanya mati, akalnya mati. Matanya mati, telinganya mati, hatinya mati. Berarti agama yang paling benar di dunia ini agama apa Bang? Agamanya Yesus. Berarti bukan agama Islam gitu? Nah itulah dia, damai sejahtera. Yang saya tanya agama di dunia ini agama apa yang benar? Atau Agamanya Yesus, Bang. Agamanya Yesus. terus agama Islam? Ya itulah. Damai sejahtera. Yesus itu Yesus juru selamat kan? Iya tunggu dulu Bang. Saya tanya dulu, Yesus itu juru selamat. Iya. Ya, selamat itu Islam dalam bahasa Arabnya salam, dalam bahasa Ibraninya shalom. Shalom Islam. Oke. Jadi agama yang paling benar di atas muka bumi ini agamanya Yesus, yaitu Islam. Kristen apa itu ya Kristen? Oh, Kristen itu adalah pengikut makhluk asing yang menggelari dirinya Kristus yang datang di padang gurun menuju ketika nabinya Paulus menuju ke Damsik. Agama Islam itu ada berapa Bang? Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Makanya aku bilang tadi Yesus itu adalah Islam karena Yesus yang mengajarkan Islam itu. Sebelum Nabi Muhammad mengajarkan Islam, Yesus lebih dulu mengajarkan Islam. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau rasulkan, yang engkau utuskan. Jadi Islam toh. Yesus sholat, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus syahadat, ya toh. Artinya bahwa Yesus Islam lebih dulu. Gitu. Oh baiklah Bang itu. Berarti agama
agama apalah, agama Yesus ya, agama kalau kita bilang aja lah agama Islam yang paling Itu paling benar. mulai pintas. Ya, silakan. Oke lah Bang. Oke, bagus lah. Kan nanti bawa bagaimana nanti silakan terus berdakwah terus ya. Iya, pasti Bang. Masalah agama itu Bang. Pasti. Mudah-mudahan Daripada nanti jangan mudah-mudahan. Siapapun yang mengakui Yesus sebagai rasul utusan Tuhan bukan Tuhan, pasti hidup kekal. Jangan mudah-mudahan. Oh, begitu ya. Oh iya dong. Makanya kami tidak menuhankan karena hidup kekal itu merasulkan, bukan menuhankan. Nah, gitulah. Kalau misalnya nanti agama ini yang membawamu ke surga, Oh pasti. Kan Yesus sudah mengatakan itu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi harus melalui Yesus, jangan melalui Paulus, jangan melalui pendeta, jangan melalui pastor, jangan. Harus melalui Yesus. Pantasan juga Bang. Indonesia ini masih ketinggalan jauh dengan negara-negara lain. Indonesia ketinggalan jauh karena dulu ada penjajah beragama Kristen menjajah Indonesia selama 350 tahun. Coba orang-orang yang tidak beragama Kristen, yang beragama Kristen ini, Bang. Coba orang-orang yang beragama Kristen ini tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Indonesia sudah maju, mungkin Amerika kalah. Cuman gara-gara orang-orang penjajah ini datang ke Indonesia membawa agama Kristen, bawa Katolik, bawa gereja, bawa Bible, ya Indonesia tertinggal. Itulah yang saya sesalkan. Kenapa lagi gereja-gereja dari Barat itu memberikan surat kepada tentara-tentaranya untuk datang ke Nusantara, merampas, merampok, membunuh dan seterusnya, menjajah. Coba tidak, Indonesia pasti maju kalau tidak dijajah sama tentara-tentara yang beragama Kristen. Sayang sekali. Iya boleh. Habis itu setelah mereka puas menjajah, titisannya di Nusantara ini apa katanya? Kami ini ajaran kasih loh. Makanya saya pikir juga Indonesia ini makanya nggak maju-maju karena mabuk agama. Iya, bagaimana tidak mabuk agama? Orang ada agama penjajah datang mengambil istilah-istilah Islam. Orang negara lain. Orang coba negara Timur Tengah itu karena Kristen di luar lain. Karena Kristen di negara lain tidak seperti Kristen di Indonesia. Kalau Kristen di Indonesia suka berpura-pura mengambil istilah-istilah Al-Quran. Kristen di luar negeri tidak. Cuman Kristen Indonesia ini yang bertopeng-topeng, menggunakan istilah Islam, menggunakan istilah Al-Quran. Nah itu makanya. Iya. Sudah saya bilang tadi. Mereka mau agama, punya agama, tapi minjam gitu loh. Minjam di Yahudi, minjam di Islam, nah itulah. Makanya mabuk agama, sedikit-sedikit menyebut Alkitab, sedikit-sedikit menyebut Allah, sedikit-sedikit menyebut Rasul, sedikit-sedikit menyebut Wahyu. Padahal itu bukan punya dia. Itu orang mabuk agama itu namanya. Sok-sokan mau punya agama tapi minjem kayak benalu gitu loh. Ya. Terima. Iya. Kristen minjam mabuk agama. Kan sudah saya jawab tadi. Iya, yang bukan minjam. Bukan minjam, ngambil secara tidak sah. Orang Kristen ini minjam. Enggak minjam, ngambil secara tidak sah. Artinya agama Kristen ini atau sama seperti itu tetangga saya ngambil keledai orang nggak minta. Puas Abang. Agama yang paling benar agama Islam. Udah kan? Puas. Iya. Kristen ini memang salah. Saya nggak mengatakan salah, Anda yang mengatakan, bukan saya. Tapi coba lihat di Timur Tengah itu, Arab-Arab itu udah main-main nuklir Bang. Indonesia masih jauh sekali Bang. Kok main nuklir? Terus apalagi Amerika, apalagi negara-negara di Eropa sana. Kalau di agama Anda, dengar dulu. Kalau Kristen itu enggak main agama. Kristen enggak main agama. Lihat dulu mayoritasnya Bang. Kalau orang Kristen biasa aja. Itu biasa aja Bang. Masalah generasi. Coba seperti Abang ini lah, nggak ada kerjaan, hanya mabuk agama terus. Kok mabuk agama? Coba yang mabuk agama itu, kalau mabuk agama itu,
kalau saya perhatikan abang ini kalau mirip mabuk agama Jerome itu yang mengambil istilah-istilah dari agama orang lain dipakai untuk menutupi kekurangan dan kelemahan agamanya. Itu mabuk agama. Sudahlah agamanya tidak lengkap, tidak sempurna, tidak punya malu, tidak punya jati diri, masih nyebar-nyebarkan agamanya. Dasar mabuk agama. Begitu saudara. Agama Kristen kan udah saya bilang tadi, agama Kristen ya udah gak ada apa-apanya itu. Udah Bukan gak ada apa-apanya, masih mabuk, masih oleng sampai sekarang. Mabuk lah, mabuk. Kenapa? Coba saya buktikan kalau dia mabuk. Coba saya buktikan. Saya buktikan kalau dia mabuk. Agama Anda itu mabuk. Kenapa buku-buku dari Barat masuk ke Indonesia disebut Alkitab? Kalau nggak mabuk, kenapa pakai Alkitab? Kalau nggak mabuk? Iya, bukan masalah itu. Di Indonesia ini siapa yang paling banyak? Hanya orang mabuk yang bisa mengatakan ini pisang. Dia buku-buku tulisan-tulisan dari Barat disebut Alkitab, mabuk itu. Mabuk. Paulus disebut rasul, mabuk. Ya toh? Iya kan? Mabuk. Agama Biblos disebut Alkitab, mabuk. Mabuk itu. Iya. Mimpi-mimpi, kumpulan mimpi-mimpi disebut wahyu. Begitu. Berita gembira dibilang Injil. Mabuk. Kenapa? Salah-salah semua penyebutannya. Karena mabuk agama. Iya bang. Dewa disembah disebut Allah. Mabuk. Paulus disebut rasul. Mabuk. Lukas disebut Injil. Mabuk. Itu agama Kristen. Agama Kristen itu artinya dia halu, mimpi dan lain sebagainya. Makanya intinya kita mabuk. Benar agama ini. Anda kan datang membawa narasi mabuk. Agama Anda mabuk. Mabuk agama. Nah, tidak benar lah agama. Hantu suci dibilangnya Roh Kudus. Mabuk. Iya bang. Iya. Iya toh? Belum saya bantu. Udah. Kalau Anda sudah sadar, udah istirahat ya dek ya, istirahat. Jangan nakal. Kalau Anda sudah sadar, kalau agamamu mabuk, istirahat. Jangan terlalu kepanjangan main di luar. Nanti kau stres, kau bakar pula nanti rumah ibadahmu. Habis itu Islam kau tuduh. Next ini tuh diskusi yang gimana ya? Pancing saya untuk membuka semua tabir rahasia. Aduh, halo semangat malam. Buka kamera silakan. Buka kamera dulu. Wah, mantap kawan. Luar biasa pengikut Paulus. Mantap. Oke, ini ada tema agama yang suka kepalsuan. Oke, baik. Agama itu identik dengan sholat, dengan beribadah, betul? Ya. Nah, Ibadah itu juga dari Al-Quran. Di Bibelmu nggak ada ibadah. Tapi karena agamamu suka palsu, ambil kata ibadah. Padahal Indonesianya kan ada sembahyang, itu Indonesia. Tapi masuk ke Al-Quran lagi tuh ibadah. Mau kemana? Mau ke gereja ibadah matmu. Ini ada tema. Tolong jelaskan kepada saya. Enggak apa-apa. Dengarkan. Kenapa agama Kristen itu suka berpalsu-palsu ria dengan menggunakan istilah-istilah Islam? Jawab. kenapa? Tidak. Kau cari dulu di mana agama Kristen. Kenapa agama Kristen itu selalu menggunakan istilah-istilah Islam untuk menutupi kekurangan agamanya? Kenapa? Kalau agamamu benar, kenapa mesti butuh pertolongan Islam gitu loh? Begini cuma. Mungkinkah namamu ada tertulis di kartu keluarga kalau kamu belum lahir?
Jawab. Saya ulang lagi. Kenapa agamamu? Mau saya menanggapi Jangan kau daripada bertanya temamu. di saat kau ditanya, jangan kamu bertanya. Dengarkan nih, dengar. Nih, agamamu lebih dulu. Saya bacakan istilah-istilah agamamu yang datang lebih dulu. Apokalistis, Cuma. profites. Bukan, ini ajaran agamamu. Saya sebutkan supaya kau paham. Apokalistis, kemudian apostolos, Nah, kemudian saya profites, Tapi muncul nggak diam. kemudian ada lagi kurios, kemudian ada lagi theos, kemudian ada lagi angelos, kemudian ada lagi diabolos, ada eleos, kemudian ada hamatia, ada metalia, ada hamakriteos, ada pneumahoteos, ada theos itu sendiri. Itu agamamu yang lebih dulu muncul mempopulerkan istilah-istilah itu. Kenapa begitu masuk ke Indonesia? Dengar dulu. Kenapa begitu masuk ke Indonesia? Istilah-istilah tadi itu dihilangkan, dihapus. Lalu digantikan dengan istilah wahyu, Injil, Roh Kudus, malaikat, kemudian rasul, nabi, neraka, malaikat, iblis, kemudian rahmat, dosa, kiamat, kemudian taubat, kemudian Injil, kemudian Roh Kudus. Kenapa tiba-tiba saja begitu masuk Indonesia di abad ke-17, istilah-istilah tadi apokaliptik, theos, hamatia, eleos, diabolos, geneha, angelo, apostolos, dan kenapa dihilangkan itu aslinya, lalu berpalsu-palsu ria menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Kenapa? Kamu nggak suka istilah-istilah teos itu kan nggak suka, kayak gitu. Kau nggak suka. Kenapa kau tinggalkan? Sekali bibirmu. Tunggu dulu. Kau kitabmu lebih dulu menggunakan itu teos. Kenapa begitu masuk ke Indonesia di abad ke-17 kok memalsukan identitas dengan mengambil istilah Quran? Jawab. Oke. Orang Kristen itu bijak, pintar, belajar dari kesalahan, bukan macam kau, botol selamanya. Kenapa kalau saking pintarnya orang Kristen itu makanya dia berpalsu-palsu dia, bukan? Yang kau memang udah dibuatkan botol selamanya. Pertanyaan saya, kenapa kamu nggak jawab kalau kau pintar? Tidak ada yang bisa diambil dari penjara satupun untuk Jawab Indonesia. Jawab. Kenapa ada kata wahyu? Tidak ada satupun yang bisa diambil dari agamamu untuk membanggakan Indonesia. Kenapa ada kata wahyu? Tidak ada. Kenapa ada kata wahyu? Yang pertama, benar. Oke, agama Indonesia. Jawab dong. Jawab dong. Tahu mengatakan agama yang jawab dong. Suka berpalsu dia dengan mengambil istilah-istilah yang tadi. Kenapa harus ada istilah-istilah Al-Quran masuk di bibirmu? Alkitab, cuma jangan Injil, jauh tahu deh. Injil, Alkitab, Injil, malaikat, iblis, ibadah, Roh Kudus, iman, imam, jemaah, apalagi ayat, lagi wahyu, apalagi dosa, kiamat, taubat, rahmat. Kenapa orang Kristen menggunakan istilah-istilah mulia ini dari Al-Quran? Kenapa? Jawab. Ada zaman jahiliyah. Kau bilang Islam itu sudah ada zaman Adam. Di Indonesia sama kau. Mana Adam duluan daripada Muhammad? Jawab. Idiot, katanya pintar Kristen. Nah, katanya pintar. Dengarkan. Dengarkan dulu. Dengar. Lembutkan hatimu. Dengarkan saya. Kristen lebih dulu datang. Meminta aku untuk menanggapi temamu. Kau nggak menjawab. Pengawur. Menjawab. Muncul bukan yang ngomong. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Agamamu lebih dulu datang. Anggap itu cuma katamu itu. Oke. Kenapa Kristen yang tadinya menggunakan istilah begitu masuk ke Nusantara,
mereka menghilangkan us-usnya, lalu mengambil istilah-istilah Quran. Wahyu, Alkitab, Allah diambil, Injil diambil, Roh Kudus diambil, kemudian apa lagi? Rasul, Nabi, malaikat, rahmat, dosa, kiamat, taubat, ayat. Kenapa diambil? Gini loh cuma agama kepalsuan, bilang orang Kristen itu agama kepalsuan. Oke, Ya saya itu tanggapi palsu, tema palsunya itu diambil karena istilah-istilah di Islam itu diambil. palsu. Itu palsunya. Kenapa ada wahyu? Kenapa ada kata Allah? Kenapa ada kata Alkitab? Itu palsu. Itu bukti kepalsuan agamamu. Tapi Quran coba, Quran suci. Quran bahas itu. Kenapa kau bahas itu? Saya bertanya sama kamu. Agamamu itu kenapa suka berpalsu-palsu ria? Dia perkataannya hal. Kayak tampilanmu, kayak tampilanmu ini kan berpalsu ria ini tampilanmu. Coba. Saya melaksanakan seperti penilaianmu. Kau menilai orang dari pakaian. Coba kau kembali. Coba di sana. Sekarang jawab aja, kenapa agamamu, dengar, kenapa agamamu suka berpalsu ria? Di sini. Kenapa agamamu suka berpalsu ria? Sengaja pakai. Kenapa agamamu suka berpalsu ria? Kenapa agamamu suka kepalsuan? Mulai yang palsu. Agamamu palsu. Jawab dulu yang tadi kalau gitu. Kenapa ada istilah-istilah agama yang Kenapa istilah-istilah Islam ada di agamamu? Kenapa ada istilah-istilah Islam di agamamu? Ibadah itu Udah. perlu mengganggu orang cuma. Kamu nggak sanggup. Nggak sanggup kan? Nggak sanggup. Kenapa orang ibadah diganggu? Hei, apa kamu nggak sadar? Dengan mengambil istilah-istilah Islam itu sangat mengganggu kami. Mengganggu kami itu. Ganggunya kenapa? Kasihan ini ya. Kok sampai segitu kali harus ngambil istilah-istilah Islam. Apa karena agamanya itu gagal produk atau kenapa ya? Atau karena Tuhannya KW? Atau karena kitabnya KW ya? Mengganggu kali lah. Kasihan kami, enggak tega kami. Siapa kami pikirkan, kenapa ini kasihan kali agamanya? Teman-teman Muslim tolong dibatalkan permintaan. Bang, sorry sebelumnya nih Bang, saya sebagai Muslim Bang ya, cuma akhir-akhir ini Muslimku ini agak sedikit juga ya Bang imannya Bang, karena di tempat kerja. Jadi siapa tahu Abang bisa bantu saya gitu buat memperkuat lagi iman saya gitu. Kenapa di tempat kerjanya kenapa? Banyak orang bernyanyi. Ya, jadi di tempat kerja saya itu termasuk bos saya itu kan boleh buka kamera silakan. kalau saya lagi nggak pakai ini soalnya nggak pakai baju. Gak apa-apa pakai baju aja dulu. Silakan pakai baju. Nggak, saya lanjut cerita aja ya. Nggak apa kan Bang ya? Nanti moderator turunkan kalau misalnya nggak buka kamera. Sebentar Bang. Iya. Silakan. Gimana ceritanya kok jadi akidahnya imannya jadi goyah gimana? Ya, ceritanya gini Bang. Kan di tempat kerja saya itu kan rata-rata termasuk bosnya itu kan Kristen. Tapi Kristennya itu bukan yang Kristen yang kayak saya tahu kayak biasanya gitu kan, yang menyembah Yesus. Ini Kristennya itu kayak menjadikan Yesus itu sebagai utusan. Jadi saya juga baru tahu di sini Bang. Saksi Yehova. Bukan Kayak saksi Yehova, bukan. apa sih namanya ya? Monoteisme. SSY. Iya. Oh, kurang tahu juga saya. Iya. Intinya yang saya tahu itu begitu. Pura-pura itu.
Iya. Terus. Jadi yang intinya mereka itu bilang, kenapa kami nggak percaya sama Nabi Muhammad ya? Karena di dalam kitab kami pun nggak ada perintah untuk mempercayai Muhammad gitu loh. Dan di para Nabi dan Rasul sebelumnya itu juga udah ada apa sih bang ya? Saya susah jelasnya bang. Kayak Nabi selanjutnya itu ada ininya bang. Ada apa sih bang namanya bang? Kayak keturunan gitu lah bang. Nah sedangkan ini Muhammad kan melenceng sendiri dari Arab itu, ngelain dari Israel, dan yang Muhammad ini datang sendiri dari Arab itu, melenceng gitu bang. Jadi kayak saya juga mau jawabnya gimana bang ya? Jadi kayak saya Jadi gini, Anda kan Islamnya minim, awam ya. Jadi adik ini jangan menakar Islam itu dengan pengetahuan diri Anda, paham nggak? Iya. Jadi kalau ada dia ngomong tentang Islam, terus Anda memahami Islam, iya, jangan Anda takar pengetahuan Anda dengan Islam. Anda sekolah 20 tahun, 30 tahun, belum tentu Anda bisa menguasai Islam, pengetahuannya. Jadi kalau saudara ngaji aja tidak bisa, lantas kemudian ada misionaris, ada penyembah makhluk kuburan, lalu mengajarkan Anda kemudian dengan Nabi Muhammad itu begini, Nabi Muhammad itu ini. Terus atas ketidaktahuan adik ini mengiyakan. Berarti itu artinya Anda selemah-lemahnya pengetahuan gitu loh. Kalau dikatakan di dalam kitab kami tidak ada Nabi Muhammad, tanya. Di dalam kitab saudara ada pendeta, ada pastor, nggak disebut di situ di dalam. Kenapa Anda ke gereja? Ada Yesus mengajarkan ke gereja? Enggak. Jangan Nabi Muhammad dulu cari di Bible Anda. Cari dulu di dalam Bible Anda. Ada enggak Yesus pernah mengajarkan ke gereja? Ada enggak Yesus pernah mengajarkan untuk percaya kepada pastor? Pada pendeta. Di mana Yesus mengatakan itu? Jadi kalau Nabi Muhammad, kalau pastor pendeta aja tidak disebutkan oleh Yesus, ya apalagi Nabi Muhammad. Kalaupun ada Nabi Muhammad di situ, pasti dihapus oleh gereja mula-mula. Bagaimana mungkin diizinkan sementara misi mereka adalah mengajak seluruh manusia untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi jangan kita takar diri kita dengan Islam. Kita belajar puluhan tahun belum tentu kita bisa menguasai ilmu Quran. Yang pasti adalah Islam itu benar. Islam itu benar. Dan yang pasti ketika saya tidak mengetahui apa jawaban dari pertanyaan orang, itu bukan karena Islam yang salah, tapi karena aku yang awam dalam Islam. Paham sampai sini ya? Mari kita uji. Islam mengatakan Tuhan itu satu. Kan? Sementara teman bos-bosnya adik ini mengatakan Tuhan itu memang satu. Kenapa bisa dia mengatakan Tuhan itu satu? Sementara di Bible mengatakan Tuhan mereka ada 3. Berarti dia yang niru Islam. Berarti bos Anda yang niru Islam, dia mengatakan monoteis. Mana dalilnya ada 3 Tuhan? Ketika mereka mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa? Ada berapa? 3. Bapak Tuhan. Yesus Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan juga. Ada berapa Tuhan? Ada 3. Ada 3. Nah terus bosnya mengatakan dia cuma 1 Tuhan. Iya. Ikut Islam. Dia niru Islam berarti. Iya, dia itu kayak ajaran monoteisme itu kayak menganggap Yesus itu utusan bang. Jadi bukan Tuhan gitu. Iya, menganggap Yesus utusan berarti mencederai agama Kristen yang lebih dulu. Sementara monoteisme yang ada di Kristen itu, yang ada sekarang ini, itu adalah pecahan-pecahan dari agama Kristen yang lebih tua. Yang frustasi dengan agama Kristen yang lebih tua, yang tidak cocok dengan konsep gereja-gereja yang lebih tua. Ujung-ujungnya dia seakan-akan meniru-niru ajaran monoteisme. Ajaran monoteisme itu kan ajaran nabi-nabi, termasuk ajaran Nabi Muhammad. Kan begitu. Nah sekarang sampaikan begini. Kalau memang ajaran Anda itu benar, kalau Nabi Muhammad kan jelas tuh. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya seruannya dalam Al-Quran,
Apa ayatnya lagi? Pernah dengar ayatnya kalau wahai seluruh manusia, katakanlah kepada seluruh manusia, ya ayuhal, apa ayatnya? Wahai seluruh manusia dalam Al-Quran? Ya ayuhan muslimun. Itu untuk muslim, untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Hmm. Seruannya kan untuk seluruh manusia kan? Ya bani Adam, wahai seluruh anak keturunan Adam. Sama bosnya. Pak, ada nggak Yesus pernah menyeru kepada seluruh umat manusia? Kalau ada, boleh nih saya ikut. Tapi kalau nggak ada, ngapain bang saya ikut? Karena setahu saya Yesus hanya menyeru kepada Bani Israel. Shema Israel, Shema Israel. Dengarlah wahai Israel, dengarlah wahai Israel. Yesus tidak pernah menyeru bangsa lain. Kalau dia membawa data Matius 28 nomor 19, ya masuk ketika Tuhan tuh. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, dan baptislah dia dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus. Ada berapa? 3. Jadi ingat, misionaris punya banyak cara untuk memurtadkan anak-anak Islam. Termasuk mengaku monoteisme. Termasuk mengaku Yesus hanya utusan. Begitu Anda masuk ke dalam jeratan, ke gereja, berubah lagu. Yesus menjadi Tuhan di sana. Begitu besar kasih-Mu, wahai Tuhan, Kau utus anakmu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kau dijerat. Di luar monoteis. Yang penting kau sudah dibaptis, baru ketahuan belangnya. Wah, ternyata. Hati-hati. Islam itu berdasarkan logika sehat, pewahyuan dan logika Islam itu tidak bisa dikalahkan. Apa buktinya agama Islam itu benar? Mereka menggunakan istilah-istilah Islam. Alkitab, itu kan nama lain dari Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan baginya, petunjuk bagi orang bertakwa. Al-Quran, Alkitab. Nama lain Al-Quran, Alkitab. Diambil sama mereka. Bukti Al-Quran itu betul. Apalagi? Kata wahyu diambil. Ada di Kristen kata wahyu, tapi diambil. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan Nabi Muhammad disebut wahyu dari Allah. Karangan di Pulau Patmos diambil, lalu kemudian diambil kata wahyu ini dari Al-Quran, disimpan untuk penamaan apokaliptik atau pengungkapan. Kitab pengungkapan atau kitab mimpi atau kitab penglihatan. Diambil dari Islam. Paulus, apostolos. Apostolos itu artinya utusan. Diambil kata rasul. Sementara rasul itu otomatis utusan Allah. Diambil, dipakai untuk Rasul Paulus. Kalau Islam tidak benar, kenapa mengambil istilah-istilah Islam? Ada nggak kita Islam mengambil istilah Kristen untuk masuk ke agama Islam? Ada nggak? Nggak ada sih. Ada nggak? Nggak ada. Najis, tralala, tralili. Ngapain kita pakai istilah-istilah mereka? Mereka yang kenyang dengan istilah Al-Quran. Berarti Al-Quran itu sebenarnya mereka suka, dia cinta. Cuman karena mereka hatinya tertutup, summun umyum fahum la yarji'un. Mata, telinga, hatinya tertutup semua. Sehingga apa? Cuman ngambil doang, istilah-istilahnya doang, tapi tidak sampai ke hati. Itu. Jadi sebesar apapun pengaruhnya, jangan mau. Ya, terus yang kedua bang. Oke. Ada dia bilang kayak gini. Seandainya Al-Quranmu itu benar, kenapa nggak dijadikan satu? Kayak contohnya, aku dikasih unjuk Alkitab bang ya. Kayak kitab saya nih, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama itu kayak ada kisah-kisah beruntun bang, dari mulai Zabur, Injil, Injil dan Taurat itu semua ada di situ bang. Jadi biar nggak langsung Injil gitu. Jadi kalaupun saya percaya Injil, kalau nggak ada Zabur dan yang lainnya,
Itu saya nggak percaya, nggak serta-merta percaya gitu. Kenapa Islam berdiri sendiri? Maksudnya Al-Quran berdiri sendiri, nggak kayak gini. Kalau emang itu benar, harusnya dijadiin satu buku setelah kelanjutannya si Injil gitu loh Bang. Oke, jawabannya simpel. Al-Quran mengatakan Taurat untuk kaumnya Nabi Musa. Di perjanjian lama, ulangan 33, ulangan 5, ulangan 6, ulangan 4, Mazmur 147, kitabnya Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Aku tanya sama Ade nih, jujur. Bosmu itu suku apa dia? Sipit. Jawa. Sipit. Sipit. Bosnya Jawa. Jawa. Hah? Jawa. Jawa. Jawa itu Bani Israel nggak? Gimana Bang? Orang Yahudi nggak kalau Jawa? Jauh dia jujur dulu. Orang Yahudi nggak kalau orang Jawa itu Bani Israel nggak, keturunan Nabi Yakub kalau orang Jawa? Kurang tahu Bang. Orang Yahudi Jawa nggak kalau orang Yahudi? Bukan. Bukan. Kalau bukan orang Yahudi memiliki kitabnya Yahudi, itu maling atau apa namanya? Maling nggak? Iya. Maling. Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, wahai keturunan Nabi Yakub, aku ini Rasul untukmu. Mengajarkan Injil. Nah, Injil untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel. Masnya tadi, bosnya ini Bani Israel. Bukan. Kenapa ada Injil di kitabnya? Maling nggak tuh? Islam mau ngambil Torah, saya keluar dari Islam. Islam mau ambil Injil, saya keluar dari Islam. Kenapa? Ini ece-ece agama ini. Kenapa ece-ece? Loh, kok ada kitabnya agama lain di dalam sini? Enggak benar ini agama. Nabi Muhammad menjiplak ini. Kok bisa ada kitabnya agama lain masuk ke sini? Saya ragu malah. Justru karena Al-Quran independen, maka saya yakin Nabi Muhammadku seorang diri 1400 tahun silam menerima wahyu dari langit dan ajarannya tidak pernah berubah sampai hari ini. Sementara kitabmu, oh bilanglah itu kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Daud, kitabnya Yeremia, kitabnya Samuel, kitabnya semua. Tapi katanya kenapa setiap tahun direvisi. Bahkan kau tutup pemahaman menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Nggak cukup rupanya agamamu dengan mengambil kitabnya Yahudi. Nggak cukup. Nggak cukup kitabmu itu pengarangnya banyak. Ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Paulus, ada Petrus. Cukup. Ditambah Yakobus lagi. Ditambah satu kitab yang tidak tahu siapa pengarangnya, yaitu kitab Ibrani. Sampai sekarang nggak ditahu siapa penulisnya. Nggak cukup rupanya ajaran agamamu itu sudah menumpuk-numpuk kitabmu. Kenapa masih menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Begitu indahnya ke Al-Quran di matamu, wahai Kristen cupu. Kau katakan Al-Quran itu bukan dari langit. Tapi kenapa kau ambil isinya? Al-Quran ke negara manapun masuk, sebenci apapun negara itu dengan Islam, dengan Nabi Muhammad, negara itu hilang bisanya ketika berhadapan dengan Al-Quran. Apa buktinya? Tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu memasukkan Al-Quran di dalam negara mereka hanya dengan terjemahan saja. Al-Quran pasang badan. Al-Quran kata Al-Quran, sebenci apapun kau kepadaku, ketika aku masuk ke dalam negaramu, aku rongrong semua warga pendudukmu dengan menggunakan bahasaku. Orang Inggris membaca aku akan mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang Jepang akan membacaku, harus lidahnya tunduk kepada aku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Orang Cina, lidahnya akan tunduk kepadaku. Dia akan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Belanda, dia akan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana dengan Bible? Orang Jepang datang ke Indonesia, dibacakan di gereja Batak Bible itu. Wah, pusing orang Jepangnya. Orang Indonesia ke Amerika, orang Indonesia ke Cina, mendengarkan masuk ke gereja. Orang sudah menggunakan bahasa yang ada di sana. Kristen Indonesia masuk ke sana bingung, pening otaknya. Apa pendeta dia, Bos? Berarti kita putas menaklukkan dunia. Nabi Muhammad itu menaklukkan dunia dengan bahasa Quran. Semua tunduk ke dalam bahasa tersebut. Hebat kan Nabiku? Mana Yesusmu? Nabiku menaklukkan Arab. Satu Arab tunduk kepadanya. Yesus katanya Tuhan, ya. Siapa yang ditundukkan di Yerusalem tempat lahirnya? Tidak ada. Malah kalau orang Kristen ke Yerusalem sekarang diludahin. Enggak malu. Itu enggak malu. Malu. Saya kalau jadi Kristen malu saya. Di Indonesia gagah-gagahan di depan orang Islam, Yeshua HaMashiach, itulah Yehova, Yahweh, Adonai, Elohenu. Wah, keren kali di depan umat Islam. Begitu tarik ke Yerusalem, diludahin matanya Pak Cok. Mampus. Di depan Islam sok gaya-gayaan kayak Mika Cerot. Yeshua HaMashiach, HaMashiach. Coba kau ke Yerusalem. Kalau kau tidak dikasih punggung pantat sama orang-orang Yahudi, diludahin sama anak-anaknya Yahudi, nggak malu gitu. Malu. Kitab Perjanjian Lama ambil dari agama Yahudi, Tuhannya Yahudi dipakai. Masuk di Indonesia, Perjanjian Baru, Tuhannya Islam dipakai. Mereka bisa punya Tuhan. Sikit-sikit nebeng di Islam, sikit-sikit nebeng di Yahudi. PL kitabnya Yahudi, PB isinya kebanyakan Islam ajarannya. Kapan mereka punya jati diri coba? Coba tanya orang Kristen, nama kitab agamamu apa? Alkitab, ya kan? Padahal original teks kitab mereka itu apa? Biblia. Biblia. Masuk dalam bahasa Inggris, Biblos, Holy Bible. Apa bahasa Indonesianya? Buku-buku. Kenapa jadi Bible, Alkitab? Ya karena ya matamu, karena apa? Ya karena Alkitab itu nama lain dari Al-Quran dan kami cinta dan sebenarnya kami jatuh cinta dengan Al-Quran. Cuman karena di Islam itu kan kami nggak bisa lagi makan babi dan kami takut pojok kami dipotong. Dan kami nggak bisa menghilangkan acara pesta-pesta hari Minggu. Makanya kami nggak ke Islam. Tapi sebenarnya kami yakin kok Islam itu betul. Cuman di Islam kan kalau kita masuk nggak ada lagi perpuluhan, Bapak. Itu. Orang Islam itu mau dianut, tidak dianut nggak pengaruh ke imam. Nggak gelisah imam di masjid. Waduh gimana nih, jemaat berkurang, tidak ada yang datang. Wah kurang ini yang bulan depan ini pemasukan. Imam masjid tidak begitu. Tapi kalau tokoh mereka, pemimpin mereka, kemana si Markus? Kenapa Martin tidak datang? Kenapa Peter seperti piring terbang sampai ke lapangan nggak datang-datang? Emang kenapa Pak? Ya kalau nggak datang siapa yang mau bayar perpuluhan? Bisnis. Kalau di Islam enggak. Yang paling hancur sendal jepitnya itu imam di masjid. Yang paling sulit kehidupannya, terlihat tidak mewah hidupnya, imam di masjid. Tapi kalau kau ke rumah ibadahnya, yang paling perlente, sepatunya bisa dipakai ngaca. Udahlah. Hancur mina. Nah itu kenapa mereka bertahan, ya karena itu. Bukan karena aspek kebenaran ya. Apa benarnya manusia melahirkan manusia dianggap Tuhan? Apa benarnya? Apa benarnya coba? Nah, tidak benarnya itu. Cuman mereka ya itu tadi. Kata Quran dalam surah Al-Araf 27 ayat 30 ya memang
Seperti yang dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Memang harus di bumi ini memang harus ada si jahat. Iya kan? Si jahat dengan yang hak harus seiring sejalan kan? Iya. Iya dong. Islam Kristen, yang mana yang jahat? Gak ada yang membenarkan pasti. Tapi yang mana yang menutup diri dengan menggunakan ajaran agama lain? Islam atau Kristen? Nggak berani jawab, Bang. Yang nggak berani ya Kristen. Iya. Yang jawab. Itu ada apa? Kalau Anda benar, kenapa Anda menutupi ajaran Anda, sebutan-sebutan dalam agama Anda dengan sebutan-sebutan Al-Quran? Kalau Anda benar, kenapa? Kenapa? Bukankah kebenaran itu harus ditularkan ke orang lain? Bukankah kebenaran itu harus disebarkan ke orang lain? Jangan kebenaran diumpetin dengan kesalahan. Kalau Al-Quran adalah kesalahan, kenapa Bible yang adalah kebenaran ditutupi pakai ajaran kesalahan? Keliru nggak itu? Keliru. Kesalahan harus ditutupi dengan kebenaran. Nah, siapa yang menutupi siapa? Bible ditutupi dengan ajaran Islam. Alkitab, wahyu, imam, iman, apalagi malaikat, nabi, Injil, Roh Kudus, Rasul, semua diambil dari Al-Quran, nutupin. Berarti yang salah siapa? Yang benar siapa? Simple toh? Jadi jangan mau terpengaruh dengan misionaris apapun judulnya itu. Oke? Sepakat? Oke, Bang. Sepakat? Sepakat. Oke. Iya, harus sepakat. Jangan mau terpengaruh. Jadi kalau Anda melihat nih, Anda melihat polisi menggunakan seragam lengkap. Kalau kita melihat anggota polisi itu rapi, bersih, jaga dengan bajunya, anggota polisi dengan lambang-lambangnya, dengan topinya, langkah-langkahnya, caranya bersikap, pola pikir mereka. Anggota aparat-aparat itu kan hebat-hebat ya. Menggunakan seragam lengkap. Mantap kali bukan? Benar gak? Benar. Jaringan ya. Oke lah, Bang. Cukup segitu kayaknya. Jaringan saya. Udah bagus. Udah. Bagus. Oke? Udah. Oke? Udah? Oke. Siap. Makasih, Bang. Thank you. Hati-hati ya. Selalu Semua. banyak sholat, berdoa, istighfar. Sama-sama. Iya. Dan buat teman-teman semua, Iya. Bang, sebelumnya kan banyak yang komen katanya aku nyamar. Aku konfirmasi kalau aku tuh Muslim, dari lahir pun aku udah Muslim itu. Cuma aku nanya ke Bang semua ini karena pengaruhnya kuat sekali di sini, Bang. Jadi aku untuk memperkuat akidah aja sih sebenarnya. Iya. Saya yakin Anda Muslim. Cuman karena netizen trauma memang kadang ada yang ngaku-ngaku Muslim, tapi ternyata pemakan cuak. Oke, Bang semua. Jadi teman-teman rada-rada trauma. Oke, makasih. Oke, Kasih saudara. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MSU Abi barakallahu fik. Sisi barakallahu fik. Liza barakallahu fik. Teman-teman semuanya terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Katolik, Protestan? Enggak, saya Muslim. Muslim. Alhamdulillah. Ini Bang Juma, saya ini ada rasa khawatir ya Bang Juma. Tapi cuman saya minta pencerahan aja Bang Juma. Jadi udah 3 tahun ini itu saya melakukan sampai umroh segala macam ya. Kenapa ya? Kayak sepertinya doa saya itu kok nggak didengar gitu ya Bang. Atau gimana itu?
sholat saya alhamdulillah sampai puasa gimana untuk mendekatkan diri ke Iya. Tuhannya itu kayak gimana saya biar saya itu lebih tenang lagi gitu. Oke, Abang. Hmm. Abang pernah lihat pengamen? Pernah Bang. Kalau orang itu ngamen suaranya bagus, apakah Anda suruh berhenti nyanyi? Tergantung hati sih Bang. Nah, ketika suaranya bagus, Anda tahan-tahan nggak untuk kasih duit dulu, biar dia nyanyi dulu kalau perlu nambah. Iya Bang. Tapi kalau penyanyinya itu bikin sesak di kuping, segera disuruh berhenti. Habis itu kita kasih apa yang dia mau, duit. Betul? Iya Bang. Nah, tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah itu adalah dia yang selalu dipending doanya. Abang tahu, kalau setiap kali Anda berdoa, tiba-tiba saya dikabulkan. Itu bukan berarti Anda itu diijabah doanya, berarti Anda disayang, belum tentu. Bisa jadi itu adalah pukulan. Bisa jadi itu adalah musibah buat Anda. Dengan harta itu Anda kemudian jauh dari Allah. Gitu. Jadi kalau pada prinsip saya sih, kalau saya nih Iya. saya juga sama seperti Abang. Ya. Berdoa kepada Allah. Tetapi ya doa terkadang tidak dikabulkan. Tapi paling tidak doa saya itu menghantarkan kepada posisi saya sebagai hamba yang berpasrah, yang mengisi kesaksiannya, syahadatnya dengan pengakuan sebagai makhluk yang butuh Tuhan. Doa-doa saya ketika tidak dikabulkan akan menjadi pemberat amal timbangan saya nanti yaumul hisab. Jadi saya tidak pernah berputus asa dengan doa. Setiap saya melantunkan doa tidak diijabah, berarti disimpan sebagai pemberat amalan kebaikan saya nanti. Tidak pernah saya kecewa Bang. Saya tetap berdoa dan berikhtiar. Anda sudah umroh, wow, lumayan itu. Mungkin Anda sudah haji, Anda sudah rajin sholat, sudah lumayan itu Bang. Iya pas kayak gini Bang. Ini curhat saya ya Bang ya. Kan ada sampai teman saya ngomong kayak gini, kalau di sana di tanah Madinah, di Masjid Nabawi ya, di Raudhah atau di Mekah, itu kan tempatnya dijabah doa ya. Istilahnya waktunya juga dijabah doa, tapi udah sampai 2 kali saya ke sana. Kenapa gitu? Penantian saya itu cuman minta sama Allah itu, satu didekatkan sama orang yang baik, kedua saya itu utang-utang saya itu hilang gitu. Maksudnya lunas gitu ya Bang. Itu aja sih kendala saya itu. Kalau doa-doa Abang itu dikabulkan oleh Allah, itu salah satu tanda-tanda sudah mendekati kematian. Saya itu kalau kematian itu berarti saya udah ini Bang. Kalau namanya kematian saya itu udah siap Bang. Nah, kalau namanya mati Bang, istilahnya kalau seandainya saya istilahnya masih rajin sholat, kalau hati saya lagi pasti saya sholat ya kan. Kalau hati saya kayak batu ya misalkan ya Bang ya, ya saya ngaji Quran, mendekatkan diri ya kan. Tapi kalau lagi misalkan kayak kemarin itu saya berusaha kok nol lagi. Tapi saya ngelihat itu gimana ya, anak saya masih kecil. Nah itu yang jadi semangat saya hidup itu karena keluarga ya Bang. Kalau soal masalah mati mah itu urusan Allah ya. Kalau tua gak jaminan, muda gak jaminan. Kalau rezeki urusan siapa Bang? Kalau rezeki itu urusan Allah. Nah, sama tadi dengan kematian. Saya maksudnya gini Bang, saya minta gimana caranya biar hati saya itu tenang Bang. Biar saya itu dengan penantian ini diberikan, maksudnya jadi orang yang taat ibadah itu kayak gimana sih gitu.
kadang-kadang di sholat saya itu masih berpikir apakah sholat saya diterima apa enggak sih gitu loh. Nah itu yang jadi pertanyaan saya itu. Apakah ngaji saya didengar Allah enggak sih gitu. Itu aja yang jadi pertanyaan saya, Bang. Mungkin karena abang itu misalkan saya pengikut ini dari YouTube, dari segala macam itu abang selalu memberikan pencerahan gitu loh, Bang. Jadi orang yang nggak yakin jadi yakin gitu loh, Bang. Itu aja sih. Ya Tuhan itu maha mendengar, Bang. Cuman masalahnya dikabulkan atau tidak dikabulkan, depending atau dikabulkan. Sekarang kan itu poinnya. Saya rasa kalau isi daripada sholat kita itu berkualitas, ketenangan itu pasti ada. Ya, mungkin pada saat Anda sholat, Anda tidak khusyuk kali ya. Karena orang yang khusyuk dalam sholatnya itu pasti tenang jiwanya. Mau sesusah apapun, tenang jiwanya. Karena orang sholat itu artinya kan dia mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah, orang yang tidak akan tunduk kepada dunia, ya tunduk kepada duniawi. Hal materi nggak tunduk. Kenapa? Dia dekat dengan Sang Yang Maha Kaya. Tidak pernah. Dan itu sinkron ketika hati kita khusyuk dalam beribadah, dekat dengan Allah, maka senantiasa kita punya utang pun menjadi nikmat. Bahkan kematian itu adalah sebuah kenikmatan kalau kita dekat dengan Allah. Ya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kecuali tujuan kita sholat itu adalah supaya Tuhan menuntaskan semua masalah-masalah kita. Nah itu yang keliru. Sholat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah untuk menenangkan jiwa. Ketika kita tenang jiwa ini, ya kita harus siap menghadapi. Ayo, ya Rab, uji aku. Apa ujianmu? Ya, ketika dikasih ujian ya jalani dengan ikhlas. Jangan mengeluh. Jalani dengan ikhlas. Oh ini ujiannya. Ujian kita banyak utang segala macam itu ujian. Dan itu adalah motivasi untuk bekerja. Supaya kita menjadi muslim yang kuat. Gitu abangku. Jangan mengundi nasib. Ketika kita berdoa tidak dikabulkan seketika, kemudian kecewa, jadinya malas ibadah. Nah itulah tujuannya kemudian Allah menguji kita. Apakah kamu menganggap dirimu sudah beriman dan kamu tidak merasa tidak diuji, kau akan diuji. Begitu saudaraku. Kira Bang. Oke. Baik Bang, makasih waktunya Bang. Makasih kursinya Bang. Oke. Thank you. Ya. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga manfaat dari masalah abang kita tadi ini. Saudara-saudaraku ya, saya bukan menggurui antum semua. Bukan ngajarin, bukan mendikte. Kebetulan saja saya sering membaca buku-buku tasawuf dari almarhum orang tua. Sholat itu jangan kita lakukan kalau kita tidak merasa akan berhadapan dengan hakikat yang maha besar. Kalau hanya wudhu, masuk ke masjid, berhadapan dengan tembok, tunggu dulu. Ini kalau udah sampai level atas ya. Maksudnya level atas itu udah Islam, udah paham Islam lah maksudnya. Tapi upayakanlah ketika kita mau sholat, baru mau wudhu aja udah hadirkan kebesaran Allah dalam diri. Hadirkan kebesaran Allah. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Penyayang. Buat hati ini tersenyum untuk menghadap kepada Allah. Dan hadirkan keadaan bahwa aku lagi sedang berhadapan dengan Sang Penciptaku. Yang menciptakan aku. Sang pemilik jiwa, pemilik raga, pemilik penglihatanku, pemilik telingaku. Aku menghadap sama Allah. Ya senang hati ini. Happy. Sebesar apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi, happy. Insya Allah. Coba. Yang salah itu kalau
Tiap hari yang ada dalam pikiran kita ini duit, mumet. Nah itu, sholat pun hanya karena takut mati, sholat hanya karena takut neraka. Cuma, tapi buatlah hati ini ikhlas, tenang, senang, ibadah, rindu dengan Allah. Nah itu baru, tidak ada beban itu, percaya deh. Nah ketika kita sudah merasa semua serba nyaman, maka rezeki itu lancar. Coba aja teman-teman. Coba kalau nggak percaya. Coba. Makanya saya punya prinsip, aku akan menjadi seperti apa yang aku pikirkan tentang diriku. Apa yang Anda pikirkan? Sial. Oh, Anda sial. Tapi kalau Anda selalu berpikir dan ketajaman berpikir itu menghantarkan kemudian tangan dan kaki untuk berupaya, berusaha, percaya deh, Anda akan mendapatkan rezeki yang tak disangka. Raja Pedong, Islam Katolik. Iya. Protestan. Ya, Kristen. Turun Yesus. Aspas. Pengikut Yesus. Ya, makasih. Makasih ada ya. Turun bang. Ya. Pengikut Yesus. Apa ini temanya nih? Agama yang suka berpalsu ria. Pengikut Yesus katanya, tapi anti Yesus. Suka berpalsu-palsu. Klien. Itu Ngaku biasanya pengikut, klien. tapi anti Ya, itu Yesus. klien itu. Yesus Bukan. bersunat, Anda Apa hubungannya sunat sama kamu? Nggak ada hubungannya. palsu. Pengikut Yesus katanya palsu. Yesus kau ke ngota sinagoge. aja kau makin bonek. Yesus ke sinagoge beribadah. Anda kemana beribadah? Mati bersungkur lah kau nanti. Yesus ke Bentar lagi sinagoge. keluar gigimu Anda itu. kemana? Yesus ke Gigimu itu sinagoge. bentar lagi keluar itu, tengoklah. Yesus ke Buka aja sinagoge. masker Anda itu. kemana? Gigimu itu bentar lagi busuk itu. Astagfirullahaladzim. Abang kenapa? Percayalah kau. Ku pastikan dalam tahun ini mati kau. Percayalah kau. Ku pastikan keluargamu pun semua mati. Kau ingat omongan aku nih. Kau follow akunku nih. Percayalah kau. Siap-siap lah kau. Terus apa lagi? Mengikut dosa kau. Iblis kau. Terus apa lagi bang? Kabur dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Ajaran kasih. Kasihku kepada Broncong. Halo Broncong, selamat malam. Malam Jumal. Malam Broncong, seperti biasa buka kamera. Kita tunggu Jumal ya. Silakan Broncong. Siap kok Jumal. Siap. Aku sehat Broncong, makanya aku masih Islam. Siap kok Jumal. Iya dong, aku kan Islam, masa nggak sehat? Ya, ini ada tema, mudah-mudahan Anda bisa berdiskusi. Tanya kau. Mudah-mudahan Anda waras. Siapnya kau? Sekarang aku bertanya sama saudara, kenapa agama Anda suka berpalsu-palsu ria? Kenapa? Oke, sekarang gini aku bisa bertanya. Aku sedang bertanya, kau tanya pula. Kan kau sehat, kapan? Ya, dari mana darinya kau bilang agama kami palsu-palsu? Bukan agama kamu palsu-palsu. Agamamu menggunakan istilah-istilah Islam, Darinya gimana? memalsukan ajarannya sendiri dengan menggunakan ajaran Islam. Gitu maksudnya. Darinya di mana Bang Sal? Contoh kata Alkitab. Contoh ya. Ya. Itu kan palsu. Gak boleh kau gunakan kata Alkitab, itu palsu. Kemudian Dari mana jalannya? ada kitab wahyu. Itu kan bukan kitab wahyu. Ngapain kau pakai istilah wahyu? Paulus kau Si sebut. Jumal ini susah nih. Dari Paulus mana kau darinya? sebut- Mana darinya? Darinya baca dulu. Paulus kau sebut rasul. Padahal aslinya adalah apostolos. Dewa yang kau sembah namanya Theos, kau ganti menjadi Allah.
hantu suci Pneumahotheos, kau bilang Roh Kudus. Berita kabar gembira, surat kabar, kau ganti Injil. Kenapa agamamu suka berpalsuria begitu? Kenapa? Gini Jumang ya. Ada jawaban? Ada jawaban? Dengar dulu, kau ada jawaban nggak? Ada jawaban nggak? Ada jawaban nggak? Dengar dulu. Iya, aku tanya, ada jawaban nggak? Ada. Coba Ada. silakan. Silakan. Ya. Ya. Begini Jumang ya. Anda itu mengatakan kami menjiplak, nggak ada jalannya loh. Karena kan agama kami duluan loh Jumang ya. Udah ya. Agamamu duluan. Bujang inam mak. Bujang inam. Baby. Yang kau maksud agamamu duluan itu, dengarkan. Nih istilahnya. Iya. Di agamamu duluan. Di dalam agamamu yang duluan itu, penyebutannya bersamaan dengan agamamu adalah apokaliptik. Itu agamamu. Iya. Membawa itu. Kenapa ketika di abad membawa apa? Apokaliptik itu dipakai oleh agamamu. Apa? Kau ngomong jelas kau. Kitab apokaliptik itu dipakai oleh agamamu. Begitu masuk ke Indonesia, abad ke-17 dirubah menjadi kitab wahyu. Jadi dari agama Indonesia ini, cuma Indonesia. Enggak, agamamu tadinya kan kitabnya apokaliptik. Ya toh? Begitu masuk ke Begitu masuk ke Indonesia, dia rubah ajaran aslinya itu menjadi wahyu. Jadi agamamu apa? Dengar dulu. Diinam. Agamamu apa? Tadinya kitabmu itu disebut apokalipsis. Agamamu apa? Saya Islam. Ya, Islam. Bisa aku bertanya? Terus dengar dulu, kau ini kayak babi kau ini. Inam. Kayak babi, nggak bisa mendengar kau ini. Makanya muncung babi. Dengarkan, kitabmu tadinya adalah kitab apokaliptik. Begitu masuk ke Indonesia. Dari mana caranya? Di abad ke-17. Dulu dari mana? Jangan ke Indonesia kau ngomong. Di abad ke-17, kenapa berubah menjadi wahyu? Ambil istilah dari Al-Quran, kenapa? Udah lah moncongmu, nggak jelas moncongmu, buka lagi moncongmu itu. Hei. Kenapa kau emosi? Moncongmu itu buka lagi moncongmu itu. Kenapa kau emosi? Diam kau. Ketika ketahuan kamu itu agamamu berpalsuria, kenapa kau emosi? Itu katamu, jompeng. Tadinya kitabmu itu apokaliptis, kemudian masuk ke Indonesia berubah jadi wahyu. Katamu, udah. Itu katamu. Padahal kata wahyu itu berasal dari Al-Quran. Itu dari Al-Quran kata wahyu itu. Kenapa bisa ada di agamamu? Berarti agamamu ini ajaran palsu. Karena yang ada bukan kata wahyu, tiba-tiba digunakan kata wahyu, berarti palsu kan? Madalla sahibukum wa ma gawa. Itu di Islam tuh. Wa ma yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Itu di Islam. In huwa illa wahyu yuha. Di Islam, di agama Kristen tidak ada kata-kata wahyu. Nanti di Indonesia membungkus diri menggunakan kata wahyu. Maka muncul pertanyaan sama beroncong. Kenapa agamamu suka berpalsuria? Jawab. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahul syadidul quwa. Bisa ada kan dalilnya? Nah, kenapa tiba-tiba saja Kristen masuk Indonesia abad ke-17
Kok nongol kata Wahyu di kitabmu? Katanya agama kebenaran. Katanya keselamatan. Katanya anak Tuhan. Kok pakai ajaran palsu-palsu gitu? Kenapa? Katanya Islam datang belakangan. Tapi kenapa ajaran Islam malah dipakai? Kenapa? Katanya ajarannya ajaran benar. Tapi kenapa pakai ajaran Islam? Kenapa? Wan najmi idza hawa. Itu Al-Quran. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Itu Islam. Wa ma yantiku 'anil hawa. Itu Islam. In huwa illa wahyu yuha. Itu Islam. Kitabmu apa? Apokalipsis. Teos. Kenapa begitu di kitabmu? Kurios, propites, apostolos, angelos, geneha, biblos, eleos, amatia. Kenapa begitu? Angelos, parosia, matanolia. Masuk ke Indonesia berubah. Wahyu, Roh Kudus, Alkitab, Allah, malaikat, iblis, rahmat, ayat, taubat, berkah, imam, iman, apalagi Injil, apalagi apa istilah-istilah Islam semua dipakai masuk ke agama Anda. Kenapa? Ya betul, kata salib, ketik di bawah teman, kata salib, apalagi teman-teman, diambil kata salib, diambil kata dosa, diambil kata neraka, mujizat juga, nabi, soleh. Kenapa diambil istilah-istilah Islam? Ilahi, kalam, ibadah, rasul. Kenapa diambil istilah-istilah Islam itu? Kenapa? Al-Masih diambil, berkah diambil, rasul diambil. Kenapa? Kenapa agamamu? Kenapa? Kenapa agamamu? Kenapa agamamu? Kenapa? Kenapa? Kenapa enggak mempertahankan aja termos, termometer, kulkas? Kenapa enggak pakai istilah-istilahnya aja dari sana? Andrianus. Kenapa? Diambilnya kudus, diambilnya Jumat Agung, diambilnya halal, diambilnya haram. Apa lagi? Kenapa agamamu begitu kali? Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak mempertahankan aja dari aslinya? Kapasitor. Apalagi teman-teman? Kalkulator. Apalagi moderator. Apalagi eskapator. Kenapa harus berpalsu ria dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran? Kenapa? Regulator, Bronson, congor, injektor, kompresor. Kenapa?
Kalau agama itu benar, kenapa harus pakai istilah Islam? Kenapa? Gitu. Kenapa? Traktor, kalkulator, terminator, bocor, broncor, traktor, bronson, broncong, eskapator, longor, bentor. Aduh, parah. Ditanya malah aneh, malah ngamuk. Kenapa agamamu suka begitu? Kenapa? Aku tanya, kenapa? Tanya lebih dulu, tapi kenapa niru-niru kami yang baru datang? Tertutup mic-mu itu, tertutup. Buka mic-mu, tertutup mic-mu itu. Jangan ku bicara sendiri. Jangan ku bicara sendiri. Buka mic-mu, buka. Buka. Sumping anak lonceng. Cuman bisa begitu. Anak lonceng. Cuman begitu doang. Cuma sumping anak lonceng. Deng. Cuma Wajahmu enggak kenampakan. Cuma sumping anak lonceng. Cuman begitu doang. Cuma sumping anak lonceng. Katanya anak Yesus. Cuma sumping anak lonceng. Katanya anak Yesus. Cuma sumping anak lonceng. Gaya. Cuma begitu sumping doang. anak lonceng. Dasar penakut. Cuma sumping ilmu. anak lonceng. Kau bilang orang penakut. Wajahmu pun gak nampak. Cuma sumping anak lonceng. Udah? Cuman begitu doang. Cuma sumping anak Ditanya lonceng. baik-baik, ngamuk. Cuma sumping anak lonceng. Diajak bercanda ngamuk. Cuma sumping lonceng. Ngamuk. Cuma sumping lonceng. Minimal kau nggak memalukan. Cuma sumping Kan gitu. lonceng. Cuma sumping tidaknya. anak lonceng. Kenapa agamamu suka menggunakan istilah Cuma sumping Islam? Kalau memang agamamu benar, Caranya pasal di menggunakan cuma sumping anak istilah lonceng. Islam kan gitu. Cuma sumping anak lonceng. Cuman begitu doang. Ya cuma sumping anak lonceng. Pengecut pecundang. Kita mau Cuma diskusi sumping lintas agama. anak lonceng. Cuma Bukan sumping anak lonceng. anak kecil. Cuma sumping anak lonceng. Udah. Mau sampai kapan kok kayak gitu? Mau sampai kapan? Cuma sumping anak lonceng. Kau Mau sampai kapan kau kayak gitu? Sampai kapan kau kayak gitu? Aku kan bertanya, kenapa agamamu menggunakan istilah-istilah Islam? Enggak ada jalannya itu. Cuma sumping anak lonceng. Kan? Kalau agamamu benar kan tidak mungkin kau tutupi kekurangannya Kalau dengan istilah salah Islam. agama kan? kami nggak pegang. Cuma sumping anak lonceng. Kalau nggak salah, kenapa pakai istilah Islam? Cuma sumping anak lonceng. Ya. Halo saudara Benny. Cuma sumping anak lonceng. Cuma Benny. mulutmu yang benar tapi muncungmu nggak nampak. Cuma Katolik sumping Protestan. lonceng. Itu yang itu ngapain itu lo? Ganggu ya? Cuma sumping anak lonceng. Dia ini Kenapa? diusir Cuma sama semuanya, sumping Bang. anak lonceng. Ya dulu bang. Ya dulu. Cuma sumping anak lonceng. Dia diusir sama mertua karena dia salah masuk kamar. Jumang. Memang Iya, kau Mas. jumang sumping anak lonceng kau memang. Dia masuk kamar mertuanya, tapi kamar laki-laki, mertua laki-laki. Jumang sumping anak lonceng. Dia Kau masuk kamar ganteng ya, mertua, ganteng kau yang jumang ya. Jumang. tapi kamar laki-lakinya, mertua laki-laki. Jumang. Salah masuk kamar dia.